Baik teman-teman, senang sekali hari ini kita bisa bertemu ya. Jadi seperti kita ketahui nanti kita akan mendengarkan beberapa sharing dari yang leader dan juga Bu Ani Susilowati. Nah, saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa semua pelajaran-pelajaran yang saya sampaikan di kelas akademi dan juga di kelas business builder, tolong dipelajari. Hari ini tadi saya menyampaikan ada satu materi baru, yaitu tentang karakteristik bisnis ini. Jadi saya percaya semua teman-teman sudah tahu ya bahwa karakter bisnis ini itu awalnya lamban, tapi setelah itu terjadi multiplikasi, duplikasi. Nah, itu mengerikan teman-teman. Ya, semua kalian sudah tahu kan? Ada video efek penggandaan itu, keajaiban efek penggandaan. Wow, jadi segala sesuatu yang dimultiply seperti itu, hasilnya akan sangat signifikan. Nah, saya berpesan supaya kalian sabar ya untuk para pemula, dan yang paling penting ya di dalam sistem pendidikan kita, yaitu sistem pendidikan Network 21, kita dibantu untuk membangun diri, membangun kapasitas diri. Nanti Bu Ani akan menjelaskan tentang itu. Karena di bisnis ini kita bukan hanya sekedar menjadi salesman atau reseller, tapi kita ingin menjadi seorang pemimpin yang handal, yang bisa memiliki kekuatan prosumen yang besar, yang tidak terbatas jumlahnya dan tidak terbatas areanya, ya, karena di MW memang kalian bisa membuka jaringan dimanapun kalian mau, ya, maka dari itu leadership itu penting sekali. Nanti akan ada satu sesi yang akan saya ajarkan ya di kelas BB, yaitu tentang leadership. Nah, 3 basic steps yang saya ajarkan itu sangat simple menurut saya teman-teman. Semua kalian sudah bisa, dan saya harap setiap bulan di awal bulan kalian sudah melakukan basic step yang pertama, yaitu apa? Memakai produk. Ya, saya sudah 28 tahun di bisnis ini. Ya, saya melihat orang-orang yang benar-benar mencintai produknya, ya, memiliki basis konsumen, mendapatkan profit karena melayani dengan baik, servicing dengan baik, itu yang bertahan di bisnis ini. Tapi kalau orang hanya membangun jaringan, tapi bukan jaringan pelanggan, customer base, maka percuma. Nanti akhirnya tidak ada isinya, itu akan jadi paguyuban, Anda nggak dapat uang, ya, dan bisnis ini jadi tidak menarik seperti itu. Jadi yang kita bangun adalah customer base, basis pelanggan, bukan basis pembeli. Kita tidak mencari pembeli saja, teman-teman. Pembeli artinya orang yang membeli sekarang belum tentu membeli lagi. Contohnya pembeli di dunia online. Ya, jadi saya kadang-kadang browsing, beli di Shopee, di Tokopedia. Saya juga nggak tahu tokonya apa. Saya juga nggak bakal balik ke toko itu lagi, seperti itu kan? Ya, karena kami hanyalah pembeli, bukan pelanggan. Nah, di bisnis ini, teman-teman, dari pengalaman saya, kalau kalian bisa membangun basis pelanggan, bukan sekedar pembeli, ya, masukkan produk Nutrilite, home care, personal care, ya, juga home tech, maka setiap bulan pasti ada produk-produk yang habis. Nah, bayangkan kalau hanya produk MW hanya home care. Nah, LOC Disdrop itu nggak tiap bulan belanja, teman-teman, kan itu awet ya, 6 bulan. Seperti SA8 liquid, ya, saya hitung kalau saya hanya menggunakan 10 cc setiap kali cuci, dan saya cuci 2 hari sekali, itu bisa 7 bulan baru habis, teman-teman. Ya, tapi kalau Nutrilite itu beda, karena kita selalu membutuhkan suplemen. Karena apa? Karena kita tidak mungkin makan 4 sehat 5 sempurna setiap hari. Kita nggak mungkin makan 6 porsi buah dan sayur setiap hari, ya, sehingga pasti kita kurang antioksidan, kita kurang untuk vitamin mineral untuk pertumbuhan diri. Ya, jadi teman-teman pelajari semua produknya. Saya ingin kalian belajar untuk menjadi 100% user, bukan berarti semua produk dibeli, tapi semua produk yang Anda pakai di rumah dan ada di MW, pelan-pelan diganti mereknya. Kan itu kan? Ya, lalu sharing the idea. Nah, teman-teman, kalau kalian sudah melakukan basic step yang pertama, kalian punya kepercayaan, keyakinan terhadap produk, ya, dan Anda mendapatkan manfaat produk. Kalau nggak dapat manfaat gimana, Bu Maria? Kembalikan produknya dan kalian berhenti aja dari bisnis ini. Percuma. Ya, kalian tidak mungkin kan kalian sharing tentang produk yang mana produk itu kalian nggak yakin. Kan sama dengan dalam hati kecil Anda tertuduh bahwa Anda menipu, benar nggak? Produk jelek kok disuruh orang lain beli, benar nggak? Ya, maka sharing
presentasi dan sharing itu sangat mudah kalau kalian memiliki keyakinan yang cukup kuat. Ya, tidak ada mental block lagi. Jadi kenapa saya waktu saya memulai bisnis ini boleh dibilang cepat sekali, saya 3 tahun menjadi diamond, karena apa? Saya tidak ada mental block yang berarti untuk saya. Hanya kemalasan aja lah kadang-kadang gitu. Tapi karena impian saya kuat sekali, maka saya kerjakan bisnis ini dengan sangat cepat. Tolong dengarkan audio saya di kelas BB yang sudah saya kirim sore hari ini. Ya, jadi salah satu kunci untuk sukses di bisnis ini adalah cepat. Karena bisnis ini dirancang seperti mobil Ferrari, dirancang untuk lari cepat. Jadi kalau mobil Ferrari dipakai di Jakarta yang macet-macet gitu, nggak kelihatan istimewanya. Buat apa? Gitu. Ya, jadi bisnis ini makin cepat, makin bagus. Makin lambat, makin sulit. Tapi bukan berarti nggak boleh lambat ya. Silahkan aja kalau Anda mau sulit. Ya, jadi, nah setelah itu tentang sistem pendidikan Network 21. Jadi saya melihat kalau Anda melakukan sharing, entah tentang produk, entah tentang peluang bisnis, pasti ada yang mau, ada yang enggak, benar nggak? Some will, some won't. So what? Nah, kalau yang nggak mau, teman Anda nggak menerima ide Anda, ya Anda tidak memiliki visi yang sama, terus biasanya Anda kecewa. Nah, untuk terus menjaga semangat, masukkan terus informasi positif melalui audio-audio dari Network 21 Mobile. Jadi tidak mungkin kan upline Anda akan terus memberikan semangat Anda harus tahu gimana caranya menyemangati diri sendiri, menjaga impian supaya impian nggak kabur, yaitu dengan mendengarkan audio setiap hari, membaca buku-buku positif, dan hadir pertemuan-pertemuan atau seminar-seminar seperti ini yang diadakan oleh tim leader Anda atau oleh Network 21. Ya, jadi teman-teman, 3 basic step ini adalah kunci kalau kalian ingin membangun bisnis yang besar, yaitu memakai produk, ya, mencintai produk. 2, sharing the idea, sharing ya tentang produk, tentang marketing plan. Nah, sekarang ini teman-teman, menurut saya sharing ini mudah sekali. Ya, berapa hari ini saya melakukan banyak sharing dan boleh dibilang 90% hasilnya berhasil, kecuali orang itu sudah join MW orang lain, ya, jadi nggak mungkin kan join ke saya, tapi ya boleh dibilang 100% lah ya, orang yang belum join MW, saya presentasi, mereka pasti join. Ya, sekarang apalagi ada PP, pelanggan prioritas, mereka bisa membeli dengan harga pabrik tanpa harus membayar membership fee. Jadi menurut saya semua orang pasti mau gitu, asalkan sasaran Anda tepat. Kalau sasarannya nggak tepat ya tetap aja, jadi orang yang bukan target untuk bisa membeli produk MW. Ya, tapi kalau targetnya tepat, boleh dibilang 90% Anda pasti berhasil. Jadi sharingkan sekarang ini tentang income, teman-teman. Sekarang ini banyak sekali orang-orang yang sedang gundah. Entah karena di PHK, entah karena dirumahkan dengan gaji yang dipotong, dan sebagainya. Mereka sangat-sangat membutuhkan extra income. Jadi tawarkan, gimana kalau dalam 6-12 bulan, ya kalian mengerjakan bisnis ini, ada extra income 25 juta rupiah per bulan. Apakah itu menyelesaikan masalahmu? Ya, semua orang yang saya tanya mengatakan, iya Bu, sangat membantu. Jangan ngomong 25 juta Bu, 5 juta aja saya sudah senang, itu jawabannya. Ya, jadi sharingkan potensi income. Jadi 5 juta saja bagi kebanyakan orang itu sudah sangat membantu ya di saat pandemi seperti ini, apalagi 25 juta. Jadi jangan takut teman-teman, sharingkan karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang sangat membutuhkan extra income. Oke, ya. Nah, yang ketiga, pelajari bisnis ini sistemnya, yaitu sistem Network 21. Semuanya sudah disediakan. N21 Mobile, Anda tinggal download dari website, N21 Connect, Anda tinggal bayar, ya. Dan kebanyakan training-training online itu diberikan free, gratis, teman-teman. Jadi seperti contohnya hari ini, lalu besok kita ada business preview, itu semuanya free. Jadi kenapa tidak digunakan? Gitu ya. Jadi baik, itu kira-kira pesan saya teman-teman hari ini. Nah, hari ini kita akan ada banyak teman-teman yang akan sharing ya. Jadi dari saya cukup sampai di sini 10 menit ya. Jadi saya akan kembalikan ke Bro Hendro ya untuk mengundang rekan-rekan yang leader kita untuk sharing ya. Jadi teman-teman, hari ini memang hari kita, jadi kita akan mendengar juga sharing dan kita akan belajar. Saya pun juga belajar dari mereka. Silakan Bro Hendro. Ya, terima kasih Coach Maria penjelasannya sangat jelas sekali ya, dijelaskan Coach Maria. Di sini kita
membangun basis konsumen, bukan berjualan atau berjual seperti sales. Nah, sangat menarik sekali. Nah, di sini kita akan mendengarkan sharing-sharing dari teman-teman young leaders ya, yang muda dan pemimpin. Di sini saya akan memulai dengan memperkenalkan Sis Olivia. Sis Olivia ini background-nya sebagai dosen di universitas swasta di Surabaya dan di Malang. Sekarang aktif sebagai praktisi ICT dan full time membangun bisnis usaha MW-nya. Sis Olivia ini memiliki bisnis yang besar, jaringannya juga besar. Kita buka hati dan pikiran untuk mendengarkan sharing dari Sis Olivia. Sis Olivia, waktu saya persilakan. Oke, thank you Bro Hendro. Suara saya cukup jelas ya di situ ya. Jelas. Oke, thank you semuanya. Perkenalkan, nama saya Olivia. Saya dari Malang gitu ya. Saya mau cerita ke teman-teman sedikit, mau sharing gitu ya. Saya nggak bermaksud ngajarin. Teman-teman punya leader-leader yang luar biasa. Saya hanya sharing apa yang saya dapat dari bisnis ini dan kenapa kok saya itu mau sih menjalankan bisnis ini gitu. Teman-teman, saya adalah anak tunggal. Ya, orang tua saya, ayah saya ya ninggalin saya umur 3,5 bulan. Beliau berkeluarga dengan orang lain gitu ya. Jadi sama sekali nggak support saya. Nah, jadi saya hanya tinggal berdua aja sama mama saya. Gitu. Mama saya single parent, beliau kerja jadi sales di farmasi, ya pergi pagi pulang malam, dan itu terjadi puluhan tahun. Kerjanya sekitar ya 10 sampai 12 jam satu hari. Gitu ya, karena beliau kerja sebagai sales itu di 2 tempat. Jadi pagi di tempat A, nanti pulang sebentar mandi-mandi, sore di tempat B, seperti itu sampai malam. Kadang malam pulangnya jam 8, jam 9, seperti itu. Jadi saya di usia yang kecil saya cukup mandiri, saya bisa ngopeni diri saya sendiri, seperti itu ya. Nah, saya lihat mama saya tuh kok juga kasihan ya. Gitu. Waktu SMP saya coba mau jualan ini, jualan itu, tapi waktu itu mama bilang, udah kamu nggak usah mikirin cari uang, nggak usah mikirin cari kerja, pikir aja sekolah yang pintar gitu ya. Saya rasa mungkin ini juga terjadi di banyak orang tua yang lain ya. Udah nggak usah mikirin cari uang lah, mikir sekolah aja, biar yang mikir cari uang mama sama papa atau mama atau yang pencari nafkahnya, seperti itu. Nah, itu karena saya terbiasa dengan program seperti itu dan itu terjadi puluhan tahun gitu ya, lebih dari 20 tahun ya, saya akhirnya ya go with the flow aja gitu. Saya sekolah, saya usahakan yang terbaik, saya usahakan masuk ranking gitu ya. Waktu kuliah saya juga berusaha yang terbaik gitu. Waktu itu sampai akhirnya saya bisa jadi salah satu lulusan terbaik ya dalam kurun waktu sekian tahun kampus berdiri gitu, seperti itu. Lalu saya di situ menjadi seorang asisten dosen gitu ya. Saya pikir kalau biasanya lulusan bahasa Inggris apa ya, paling jadi dosen ya gitu, atau ngajar atau apa. Karena yang saya tahu, saya nggak punya modal gitu. Yang saya tahu pilihan kerja hanyalah 2. Yang satu, kalau punya modal ya kerja sendiri, buka usaha sendiri, entah buka toko, entah apa, saya nggak tahu, pokoknya usaha sendiri gitu. Sama yang kedua, kalau nggak punya modal ya udah kerja ikut orang, nggak ada pilihan lain. Saya lihatnya cuma 2 itu aja, karena saya selama kecil itu saya hanya melihat orang kalau nggak buka toko ya usaha apa, distributor apa gitu ya, atau kerja ikut orang. Saya nggak melihat adanya pilihan lain waktu itu. Nah, lalu saya pikir hidup saya fine-fine aja gitu ya teman-teman ya. Mama tetap bisa kerja cari uang, seperti itu, tetap sehat saya lihat. Jadi nggak ada masalah dengan saya jadi asisten dosen. Teman-teman jangan bayangin gajinya ya, aduh ngenes banget, jujur aja deh saya bilang. Profesinya cukup oke, gitu ya. Profesinya cukup terpandang, saya merasa dibutuhkan, seperti itu. Tapi jangan lihat itunya, aduh ngenes banget gitu ya waktu itu. Nah, umur 23 tahun, tiba-tiba mama saya sakit, gitu. Beliau pulang dari kerja, malam, mandi, besoknya ada rasa sakit di daerah sebelah sini. Singkatnya saya sampai bawa ke UGD dan ke dokter dan lain-lain, dan ternyata diagnosanya adalah mama menderita Bell's palsy.
Bell's palsy itu kelumpuhan syaraf ketujuh yang menggerakkan wajah, dan dokter bilang nggak boleh begini, nggak boleh begitu, gitu ya, nggak boleh kerja dulu. Dan mama omong-omong kerjanya itu naik sepeda motor kemana-mana, gitu, kelilingan. Nah, kalau kena angin kan nggak bisa. Akhirnya mama harus berhenti kerja. Disitulah dimulai dramanya, gitu. Saya merasa shock gitu loh. Karena apa? Saya nggak disiapkan untuk cari uang di usia seperti itu. Saya waktu itu udah lulus kuliah S1, saya kuliah S2 sambil jadi asdos. Gitu. Nah, saya mulai stres ini, gitu, karena uang yang ada itu dipakai untuk pengobatannya mama. Nah, mama sendiri karena terbiasa kerja harus di rumah, beliau juga jadi beban pikiran juga. Waktu itu juga mama sempat pikir gitu, gimana ya ini anakku belum selesai, sedangkan aku ini nggak ada penghasilan, terus tabungan yang ada digerus untuk biaya hidup dan obat dan seterusnya. Waktu itu saya masih di Surabaya dan mama di Malang. Saya kos di Surabaya. Nah, karena beban pikiran itulah akhirnya mama saya itu jadi akhirnya lead to another sickness gitu ya. Mama saya akhirnya menderita bipolar disorder waktu itu, dan itu kita harus konsultasi ke psikiater dan lain-lain gitu. Wes pokoknya setengah mati deh waktu itu. Dan biaya berobatnya itu tinggi sekali teman-teman. Waktu itu 800.000 itu hanya untuk 4 hari loh. Jadi waduh, rasanya itu luar biasa banget waktu itu. Nah, penghasilan saya waktu itu nggak banyak, hanya 2,1, itu pun udah ditambah lesin sampai malam waktu itu. Biaya berobatnya mama 1,5 juta. Jadi saya sering nggak makan, gitu ya. Udah biasa itu. Cuma minum air putih aja, seperti itu ya. Lalu, tapi saya berusaha gimana caranya saya bisa nyisihin uang untuk nabung. Nah, pada waktu itu teman-teman, saya sekitar umur 23-24, itu ada yang nawarin MW ke saya. Tapi saya nggak mau, karena saya mendengar di luar sana, pokoknya MW itu kan MLM ya. Terus orang MLM itu suka maksa-maksa, barangnya mahal. Terus pokoknya bencekno orang MLM itu dan seterusnya. Saya nggak mau, gitu. Saya padahal nggak pernah ngalamin ya, saya tolak. Nah, kebetulan yang ngalamin, yang prospek saya itu juga tidak mendengarkan kebutuhan saya. Beliau ini telepon saya itu 1 jam tanpa saya berbicara, dia ngomong terus gitu. Jadi saya tambah ilfil dah, saya nggak mau gitu ya. Tapi saya tahu produknya bagus. Gitu. Nah, saya melihat keadaan mama saya waktu itu kurusnya luar biasa, beratnya hanya 30 lebih gitu ya. Dan kalau bahasa Jawanya itu kayak gerambiang karena kena obat penenang, obat penstabil mood, dan segala macam yang berat-berat dan keras-keras itu. Nah, karena saya juga nggak bisa ngurusin mama, terpaksa saya titipkan ke nenek saya. Aduh, jadi waktu itu saya juga ngerepotin banyak orang beneran deh teman-teman. Nah, singkatnya saya balik lagi, saya mau belikan vitamin untuk mama, saya nabung. Nah, saya punya dosen di kampus, gitu ya, dulu dosen saya, dan ngajar S2 saya, yang MW, gitu. Saya ke beliau, saya mau beli vitamin C. Ditawarin jadi member, saya langsung nolak. Otomatis, gitu ya. Moh pokoknya, tanpa mendengarkan apa-apa dulu. Lalu beliau bilang gini, kalau kamu jadi member harganya sekian, kalau kamu non-member harganya sekian. Gitu. Nah, saya waktu itu ada insting kayaknya beliau ini bakal nguji skripsi S2 saya deh gitu. Terus saya bilang, Pak, saya ini nggak punya uang. Gitu. Saya mulai beralasan, saya nggak punya uang loh Pak untuk join. Gitu. Makan aja, empot-empot ini aja udah berjuang mati-matian untuk bayusi mama saya. Beliau bilang, saya pinjamin dulu nanti kalau kamu gajian, kebetulan kita gajiannya sama ya karena satu kampus, jadi tanggalnya pasti sama. Kamu nanti habis gajian bayar saya. Akhirnya oke deh, gitu ya. Singkatnya saya mau. Lalu saya dipinjemin CD, gitu ya. Terpaksa juga saya mau dan nggak saya dengerin, gitu. Suatu saat setelah agak lama si bapak ini bilang, saya sudah selesai belum itu kaset ya waktu itu ya, sudah selesai belum itu. Oh sebentar ya Pak ya. Nah saya karena sungkan laki-laki, saya terpaksa dengerin di kantor sebelum saya kembalikan. Nah teman-teman, waktu itu saya mikirnya gini loh, ternyata ini kok bagus banget ya isinya ya, kok beda dengan yang saya bayangkan dan yang saya dengar dari luaran sana selama ini. Tapi waktu itu ada teman tanya, teman kantor, ini apaan sih? Saya cuma bilang, Pak Harjanto, itu pokoknya aku disuruh ya tak dengerin. Tapi itu luarnya aja, dalamnya hati kan bagus banget isinya. Singkatnya saya
saya kembalikan dan saya dipinjemin yang baru dan begitu seterusnya. Saya diajak ke meeting gitu. Lagi-lagi terpaksa mau teman-teman, gitu ya. Terpaksa mau tapi juga nggak yang terpaksa gimana, karena begini. Dosen ini dulunya ya yang ada yang Pak Harjanto di Surabaya ini bukan dosen favorit saya. Saya tuh senang banget kalau bisa skip kelasnya dia, dan bolos saya terbanyak itu di kelasnya beliau karena saya nggak suka sama beliau. Tapi waktu itu saya melihat kok orang ini berubah banget ya gitu. Jadi lebih kalem, lebih enak diajak ngomong, pokoknya lebih oke gitu ya. Saya jadi penasaran gitu. Lalu akhirnya saya datang ke pertemuannya dan ternyata yang saya temukan di sana informasinya itu jauh berbeda dengan yang saya terima di luaran sana. Ternyata nggak seperti yang diomongin orang-orang ya kayak gitu. Nah, saya juga dapat di situ ilmu bahwa ternyata untuk orang-orang seperti saya yang membutuhkan uang dan saya nggak punya modal, saya juga nggak bisa kerja full time karena saya harus ngurusin mama saya. Sewaktu-waktu beliau butuh saya nggak bisa ngapa-ngapain kalau saya harus full time ikut kantor. Nah, singkatnya, saya jadi belajar bahwa ada cara lain di mana saya bisa untuk mendapatkan penghasilan, fair share untuk everybody. Yang nggak punya uang kayak saya, yaitu di bisnis MW. Nah, apa saya kehilangan teman dengan join bisnis MW? Semua kan tak tawarin tuh ya. Ada yang bilang, wes kalau MW jangan deket-deket sama Olive, kamu nanti pasti di prospek. Seperti itu. Nah, saya kehilangan teman ya, gitu. Tapi saya punya family yang baru. Waktu saya sakit, tulang leher saya itu geser, waktu itu saya belum pindah ke Malang. Bu Ani telepon saya pikir pasti mau tanya-tanya tentang bisnis. Ternyata nggak sama sekali teman-teman. Beliau hanya nanyakan bagaimana leher saya. Waktu itu biasanya saya harus sampai pakai penyangga gitu ya, seperti itu. Dan itu lingkungan seperti itu nggak saya dapatkan di tempat yang lain. Jadi itulah kenapa saya tetap stay di sini. Ada juga saudara yang bilang, kamu kan pinter, kamu kan lulusan terbaik, kamu dosen, eman dilepas dosennya, bla 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 bla. Saya bilang, tolong deh carikan pekerjaan yang saya bisa dapat penghasilan seperti BMW, lingkungan seperti BMW, yang saya juga bisa dapat fleksibilitas waktu seperti itu ya, dengan potensial income seperti MW. Dia bilang jawabnya apa? Ya nggak ada yang kayak gitu seperti itu. Ya udah, akhirnya saya bilang ya saya pakai MW dulu aja, sementara menunggu yang kesempatan itu ada. Begitu kira-kira teman-teman sharing dari saya. Semoga bisa memberikan informasi yang berguna buat teman-teman. Saya kembalikan ke Bro Suhendro. Thank you. Terima kasih Olivia. Terima kasih Sis Olivia. Sama-sama. Sharingnya sangat menginspirasi ya, di mana pada saat Sis Olivia menjadi dosen juga perlu untuk kebutuhan mengurus mamanya, ternyata ada orang yang baik menawarkan CD atau audio ya, mungkin zaman dulu, yang akhirnya merubah pandangan Sis Olivia ini mengenai bisnis MW ini, sehingga pada akhirnya dia bisa mendapatkan kebebasan yang tadi dia cari, maksudnya kebebasan waktu, mungkin uangnya juga pasti dapat ya, gitu kira-kira. Berikutnya teman-teman, saya akan mengajak untuk menemui teman saya, young leader juga, namanya Bro Adi Surya. Ini teman saya, kebetulan juga upline saya di usaha ini. Bro Adi ini masih muda, orangnya energik. Dia pernah bekerja sebagai guru di SD, salah satu SD internasional. Saat ini Bro Adi ini memiliki usaha online dan masih aktif menjalankan usaha online-nya di marketplace. Teman-teman kalau mau tahu yang usaha online di luaran sana yang seperti Tokopedia, Shopee, mungkin Bro Adi ini bisa menjelaskan ya, karena Bro Adi ini pakarnya. Jadi kita bisa bertanya, mungkin Bro Adi bisa sharingkan bagaimana usahanya konvensionalnya di marketplace dengan usaha MW ini. Bro Adi, sudah siap Bro Adi? Oke, siap. Malam teman-teman, thank you Bro Hendro. Malam teman-teman, wah seneng banget sih kita bisa ketemu bareng, kita belajar bareng di komunitas yang luar biasa ya teman-teman ya. Kita bisa saling sharing, apalagi tadi sharingnya dari Sis Olivia luar biasa, menginspirasi banget. Ya, terima kasih buat para mentor, Eksekutif Diamond Bu Maria,
mentor saya juga, Bu Ani Susilowati, yang memberi saya bisa kesempatan untuk sharing malam hari ini. Oke, mungkin awal saya mau sharing awal saya mengenal MW itu sebenarnya dari produknya, teman-teman. Jadi dulu saya waktu masih kecil, masih remaja, itu saya pemakai produk MW. Jadi saya terutama kan dulu kalau masih waktu puber kan kita pasti jerawat tuh. Nah, saya paling suka itu pakai sabun GH-nya. Jadi sabun apa? Kalau sekarang GNH Complexion Bar Soap. Nah, itu bagus banget untuk jerawat kalau masih yang remaja ya, teman-temannya. Nah, terus setelah sekian lama saya nggak bisa beli produk itu. Saya bingung cari kemana, ke sana, kemari kok nggak ada yang nawarin lagi gitu loh. Nah, lambat laun setelah akhirnya pada waktu saya kuliah, malah mantan pacar saya ini dia ngebui ternyata. Nah, ya saya tanpa panjang pikir sih, saya mau tuh sabun madunya. Nah, akhirnya oke, dikasih sabun mandinya. Lalu dia, kenapa nggak jadi member aja? Nah, mungkin tadi si Olivia kalau disodorin jadi member, nolak ya langsung. Kalau saya sih karena tahu produk itu bagus, karena produk itu cocok buat saya, ya saya terima aja langsung. Wah, mau. Ya, saya masih ingat sih kalau nggak salah saya tanda tangan starter kitnya dulu, tanda tangan ya teman-teman. Itu di ini lapangan parkirnya Pasar Atom dulu di Surabaya. Jadi pada waktu itu saya tanda tangan aja karena untuk pakai membernya kan, pakai produknya, karena saya tahu kalau soal produk MW saya yakin benar bahwa produk ini bagus. Nah, tapi kalau bisnisnya, nah itu sama seperti Olivia tadi, sama anak-anak muda yang masih idealis, masih kuliahan yang gitulah ya. Wah, no, kurang keren kelihatannya. Nah, kurang keren dalam arti karena kita belum tahu, teman-teman, sebenarnya. Nah, lalu mantan pacar saya ini dia konsisten, dia ajak ke komunitas-komunitas seperti ini, dia ajak komunitas-komunitas kecil seperti ini, lalu sedikit besar, lalu yang paling besar. Nah, di komunitas yang paling besar itu mata saya terbuka, teman-teman. Ternyata MW yang saya tahu dulu, MW yang ternyata jual-jual produk atau pakai produk itu ternyata bisnisnya tidak sekecil itu gitu loh. Ternyata banyak hal yang kita bisa pelajari. Komunitas yang besar itu namanya leadership seminar. Di situ saya melihat, wah, ternyata ada yang beda gitu loh. Nah, karena pada waktu itu sebenarnya kan gini-gini saya sarjana teknik elektro. Jadi kalau orang sarjana teknik itu kan merasa kita tahu segala hal gitu, karena teknik itu suatu hal yang sulit gitu kan. Tapi ternyata di leadership seminar itu saya melihat, wah, banyak hal yang tidak saya ketahui ternyata. Nah, akhirnya saya mulai belajar terus. Saya belajar di sana bukan untuk bisnisnya, teman-teman, tapi lebih ke bagaimana saya bisa ngembangin diri saya, bagaimana saya bisa tahu. Karena selama ini saya merasa sok tahu, bukan tahu tapi sok tahu. Ternyata saya kalau skala gitu ya ternyata masih mungkin -1 mungkin ya. Jadi saya terus bertumbuh untuk belajar. Nah, tapi lambat laun setelah saya belajar dari seminar, dari CD-CD, sekarang ada Network 21 Mobile, Network 21 Connect. Nah, teman-teman perlu hadir. Nanti teman-teman tanya yang mengundang atau yang teman-teman mentornya. Hadir di sana pasti belajar banget di sana. Nah, di situ saya mulai melihat, bisnisnya ini juga menarik gitu loh. Bisnisnya menarik dalam arti apa? Kita sebagai mahasiswa, kalau setiap mahasiswa ditanya pasti, nanti kamu setelah selesai kuliah mau jadi apa? Aku pengen punya usaha sendiri. Nah, tapi oke, usaha apa? Nah, itu masih bingung aku. Nah, hampir sebagian mahasiswa itu seperti itu, bener nggak? Ya kalau ditanyai pasti pengen usaha sendiri. Pengennya kerja dewe rek. Lapo melok uang soro-soro. Nah, sorry Pak, bahasa Jawa dikit ya. Nah, itu sama juga dengan saya. Nah, akhirnya setelah dari sana bisnis ini itu banyak teman-teman yang mahasiswa, banyak teman-teman yang masih muda-muda, loh dia bisa ngerjain usaha ini. Nah, apa sih yang menarik di bisnis ini? Padahal kan ini bisnis distribusi, aku nggak punya modal. Nah, di bisnis ini itu luar biasanya, sama seperti Sis Oliva tadi bilang, itu bisnis ini memungkinkan anak-anak muda seperti kita itu punya usaha. Gimana kita
Modal pasti ada karena ini bisnis, tapi relatif kecil, di mana resikonya pun juga sangat kecil. Nah, apalagi saat ini, perkembangan saat ini, semuanya bisnis sudah online kan? Semua bisnis lagi online, apalagi. Nah, MW itu sebenarnya sudah memulai online ini sudah lama. Dulu MW itu di bidang e-commerce-nya dia dengan nama quickstart.com, teman-teman, sebenarnya. Cuman karena bagian MW itu saat ini sudah sangat besar, jadi di dunia ini sudah besar banget dan dia akhirnya bisnisnya dibeli apa? Bisnisnya di web di bidang digital dia langsung dengan pakai nama mw.com atau kalau di Indonesia MWID, mw.id. Nah, sekarang bagaimana sih bisnis online MW dengan bisnis online yang di luar sana yang kebetulan saya juga menggeluti bisnis online juga. Nah, biar lebih kelihatan serius saya share screen ya teman-teman ya. Oke. Oke. Ini jalur distribusi ya. Teman-teman pasti sudah istilahnya sudah tahu lah ya seperti ini. Sudah sering lihat atau mungkin sudah beberapa kali melihat. Kalau teman-teman belum, bagi yang baru mungkin baru tahu apa ya ini kok coret-coret. Nah, teman-teman perlu hadir ikutin Zoom meeting di Business Preview besok jam 7. Nah, teman-teman dapat penjelasan ini lebih detail. Jadi saya nggak jelasin yang ini, cuman saya mau jelasin bisnis kita atau bisnis prosumen kita, bisnis MW itu bisa offline, bisa online. Nah, offline sekarang kita sangat terbatas ya dengan pandemi ini kita mempunyai keterbatasan sekali. Nah, saya mau jelasin tentang online-nya dulu. Online-nya aja karena semua merambah ke sana sih. Nah, di bisnis online, jadi model jalur distribusi online itu sekarang ada namanya C2C. Toko atau agen langsung ke konsumen atau customer to customer ini artinya. Nah, toko agen itu apa? Ya kayak gini Tante. Marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Nah, nanti kita terusin. Terus ada namanya B2C atau business to customer atau distributor ke konsumen langsung atau seperti Lazada, Blibli, Traveloka, Amazon. Ada juga yang pabrik langsung ke toko agen. Nah, ini yang sekarang lagi marak. Nanti tak tunjukin kenapa kok ini juga jadi ancaman. Nah, lalu ada namanya P2C. Nah, bisnis kita atau MW itu ada di sini, teman-teman. Nah, sharing pengalaman aja, karena saya ada di sini. Tadi kan niatnya kita ingin bangun usaha online. Usaha online kan orang-orang teman-teman yang muda gampang. Usaha online sekarang gampang. Kamu nggak punya barang nggak apa-apa. Kita tinggal jadi resellernya orang aja. Nanti sistemnya dropship. Ya, memang seperti itu. Tapi sekarang nggak mudah, teman-teman. Kenapa? Satu, kita punya saingan dengan toko agen-agen lain. Di marketplace ini, tokonya banyak banget. Kalau dulu kita bilang itu gampang, iya 5-10 tahun yang lalu saya juga melakukan hal itu mudah memang, karena saingan kita nggak banyak. Nah, toko agen ini di sini banyak. Kita punya saingan dengan ini. Nah, yang kedua, masuklah pabrik ini B2B ke toko agen marketplace ini. Jadi teman-teman kalau sekarang yang teman-teman yang sering belanja di Shopee, di Tokopedia, pabrik-pabrik seperti PNG, OT, orang tua, itu langsung dia taruh di marketplace ini. Nah, kita sebagai pengusahanya, kita mau cari celah di mana? Kita lawannya bukan cuma agen ini, cuma yang di sini, tapi juga lawannya pabrik, teman-teman. Jadi tantangan kita untuk di sini kelihatannya mudah, tapi juga berat jadinya di sini gitu loh. Nah, kalau yang distributor ini dia memang dia punya anu sendiri dengan pabriknya, dia langsung ke konsumen. Nah, enaknya kalau di MW, bagusnya kita itu barang yang dari pabrik itu bisa langsung ke konsumen. Yang kedua, saingannya kita nggak bisa bilang kita tidak bersaing antar distributor kan. Kita antar EBO ini kita tidak bersaing, tapi kita masing-masing membangun customer base sendiri, di mana sebenarnya kita ini menggantikan marketplace ini. Jadi kita sebagai Tokopedia-nya kita bangun customer base yang seperti diajarkan Bu Maria tadi. Jadi kita sendiri yang bangun ini, dan
Kalau kita sudah punya jalur distribusi yang besar, ya seperti yang dikatakan Bu Maria tadi, kita bisa punya passive income yang terus-menerus, tidak seperti di sini, teman-teman. Nah, itu sih. Jadi ini tantangan kita ada di MW juga sama sebenarnya sistemnya dengan online sekarang. Jadi semuanya kita bisa dropship. Contoh paling mudah dari MW ini, kalau misalkan teman-teman mau jadi resellernya aja, kita ngomong gampangannya ya. Kita mau jadi resellernya aja. Bulan depan, kalau teman-teman cuma jadi reseller dari produk MW ini, teman-teman dapat minimum loh 10%. Bayangin. Kalau di sini, saya nggak yakin dapat 10%. Dengan saingannya seperti itu. Itu kalau teman-teman mau jadi reseller aja ya. Tapi kalau teman-teman, loh, kenapa nggak? Kalau ini ada bisnisnya yang kita bisa bangun aset di sini, ya why not? Why not aku bangun aja, kita bangun banyak reseller atau istilahnya kita bangun customer base tadi. Masing-masing langsung belanjanya ke sini, teman-teman. Nah, ini loh, kenapa kok saya mau ngerjain usaha ini? Bukan mau sebenarnya. Sama seperti Sis Olivia tadi bilang, kita kepingin punya usaha sendiri, tapi nggak punya modal. Mau di sini, sulit. Saingannya berat. Saingannya dengan pabrik sendiri sekarang. Nah, tapi kalau di MW, kita nggak perlu modal besar. Ya, tinggal kerjanya kita aja, kerja pintar. Gitu, teman-teman. Nah, ini aku sekilas saja. Ini yang tentang saya tadi bilang, PNG Official Store. Nah, teman-teman bisa lihat ratingnya, produk terjualnya sekian. Nah, ini loh yang kita dilakukan di marketplace itu. Jadi, teman-teman perlu benar-benar belajar banyak, belajar terus dari mentor kita, Bu Maria dan Bu Ani, untuk gimana caranya membangun ini supaya menjadi aset yang besar. Gitu aja sih sharing dari Syarya. Oke, thank you. Saya kembalikan ke Mas Bro Hendro. Terima kasih Adi, thank you sharingnya. Oke, silakan Bu Hendro. Menarik sekali Bro Adi. Wah, luar biasa ya penjelasannya. Sangat membuka wawasan ya untuk jalur distribusi online. Ya mungkin seperti Bro Adi bilang ya, kalau 5 tahun yang lalu mungkin masih oke ya kita main atau menjual barang di marketplace. Tapi kalau sekarang saingannya yang seperti Bro Adi bilang, pabrik mulai memotong jalur distribusi mereka dari distributor bahkan agen. Mereka langsung masuk ke marketplace. Bisa seperti yang dijelaskan Bro Adi. Wah, sangat berat saingannya ya untuk produk-produk di luar. Nah, berikutnya saya akan memperkenalkan untuk young leader yang berikutnya. Ini Sis Alena Wu. Ini saya belum pernah kenal, tapi katanya artis penyanyi ibu kota dan investor di bidang properti. Nah, untuk teman-teman, Alena ini putri dari Coach Maria Gunawan. Dan sekarang aktif membangun bisnis MW-nya yang besar, cukup besar. Teman-teman, kita langsung aja mendengarkan sharing dari Sis Alena, bagaimana sharingnya tentang bisnis MW ini. Silakan Sis Alena. Hai teman-teman, ini pertama kali aku share di grup gini. Agak nervous kayak mau nyanyi. Jadi aku nyanyi udah belasan tahun ya. Jadi buat yang pernah kenal, aku dulu juara Asia Bagus tuh tahun 98 sama tahun 2000. Tahun 2000 juara finalnya. Lalu udah habis itu aku berkarir nyanyi full di Jakarta sambil kuliah. Dan nggak ada mikir mau bikin bisnis. Jadi sempet lah mikir kayak buka apa gitu. Tapi selalu kebentur dari kecil mama udah ngajarin kalau mau apa-apa harus dipikir dulu kan, harus dianalisa dulu, harus yakin kalau kamu mau melakukan sesuatu harus kamu selesaikan dan segala macam. Jadi otomatis aku nggak gampang kayak buka-buka usaha yang aku nggak begitu yakin gitu. Jadi mulai mau bikin restoran, bikin apa juga nggak pernah. Jadi aku memang memutuskan dulu tuh fokus saja di nyanyi karena di musik itu honornya gede. Jadi honornya gede banget, setiap nyanyi itu blek langsung honor keluar, nggak pernah kejadian, maksudnya nggak terbayar atau apa, konfliknya sedikit gitu, lebih ke
usaha pengembangan diri di musik sama di promo and marketing gitu. Dan di musik itu sesusah apapun karena itu hobi, saya suka dan menghasilkan uang yang lumayan banyak. Dan aku bersyukur banget karena dari kecil di brainwash sama mama. Di brainwash pakai buku-buku seperti Rich Dad Poor Dad. Terus khususnya buku yang satu itu sangat membantu aku di financial intelligence. Jadi dari kecil aku terima dari kuliah tuh udah ngamen, udah bahasanya musisi tuh ngamen. Setiap ngamen itu dapat duit pasti aku simpan langsung ditabung, didepositoin. Terus pas udah kuliah itu kan makin pintar, makin baca dan segala macam, belajar, udah mulai masuk ke properti. Jadi semua uang yang aku dapat kan biasanya kalau artis itu branded ya teman-teman, tapi aku kebetulan memang nggak branded. Jadi kalau orang mungkin mikirnya cupu, kalau saya mikirnya financial intelligence. Jadi semua yang saya dapat, sisanya selalu aku masukin ke properti. Jadi alhasil belasan tahun aku kerja di nyanyi itu bisa dapat properti banyak gitu. Jadi statusnya sekarang aku tuh punya properti banyak dan bisa disewain. Jadi aku udah punya passive income. Jadi sejak bertahun-tahun yang lalu juga udah punya passive income, teman-teman. Passive income itu income yang pasti semuanya udah tahu ya, udah ikut financial intelligence ya mama. Jadi aku udah punya passive income dari properti yang itu berarti kalau dihitung-hitung berapa miliar lah, mungkin bisa dikira-kira sendiri. Dan banyak properti ini kemarin bisa menopang kebutuhan keluarga aku pas di awal-awal pandemi. Jadi waktu kejadian pandemi, teman-teman musisi itu kasihan banget, banyak yang nggak punya tabungan, banyak cicilan gitu. Dan aku bersyukur ada properti ini dan diajarin mamah menabung dan berinvestasi sejak muda. Jadi tapi yang bikin aku sadar waktu pandemi ini kok ternyata nggak nutup ya. Ternyata nggak nutup untuk kebutuhan keluarga dengan 2 anak di Jakarta gitu. Dengan kondisi anakku juga sekolahnya sekolah yang bagus gitu, Montessori. Itu kan lumayan mahal gitu. Terus aku punya pegawai juga 2 di rumah gitu, dan aku nggak bisa pulangin mereka gitu, nggak tega lah ya, potong honor juga nggak tega. Dan jadi aku harus tetap, pengeluaran tuh tetap gede setiap bulan. Dan ternyata passive income yang aku kumpulin belasan tahun dari menyanyi itu nggak cukup. Jadi aku harus mantap lah, makan tabungan. Harus makan tabungan, ada jebol investasi juga gitu. Sedangkan investasiku ada yang di reksadana juga, mungkin teman-teman ada yang main ya. Reksadana itu kan katanya cukup aman, cuman kan semasa pandemi juga terjun juga gitu. Jadi sempet kalau mau ngambil juga mikir gitu kan. Jadi pokoknya ngalamin juga lah aku waktu pandemi ini secara finance seperti itu. Dan menyadarkan aku sekali, wow, ternyata berapa miliar yang aku kumpulin selama belasan tahun ini, passive income-nya tidak bisa, masih jauh dari goal aku. Jadi aku dari muda tuh punya goal, pengen punya financial freedom. Yang buat aku pribadi itu adalah 50 juta sebulan. Kalau aku punya passive income 50 juta sebulan, itu berarti financial freedom. Karena aku udah bisa apa aja, itu udah bisa sampai modal untuk promo menyanyi pun bisa, terus untuk kuliah anak dan segala macam aku bisa gitu dengan segitu. Tapi ternyata masih jauh. Jadi berapa miliar itu kalau pas lagi penuh ya teman-teman, properti-propertiku tuh kalau pas lagi penuh nggak sampai, bisa setengahnya mungkin. Cuman kan masih jauh gitu. Jadi untuk aku sadar, jadi kalau nggak kejadian pandemi ini, mungkin aku tidak berhitung gitu, karena terlalu berada di zona nyaman. Banyak job, setiap menyanyi dapat uang banyak, jadi zonanya yang sangat nyaman gitu. Jadi aku bersyukur banget di masa pandemi ini Tuhan menyadarkan, kamu tuh masih jauh gitu ternyata. Aku mungkin harus ngumpulin sekitar 10 miliar lagi untuk ditabung, atau dimasukin reksadana, atau dibeliin emas, atau dimasukin properti lagi, untuk mendapatkan passive income yang bisa membuat aku benar-benar financial freedom. Dan 10 miliar tuh kan banyak ya teman-teman. Jadi aku dari nyanyi pun, mau ngoyok pun kan pasti butuh waktu yang sangat panjang gitu. Mungkin kalau aku hitung bisa 10 tahun atau lebih.
Itu dengan aku yang nabung abis-abisan dan bagus sekali gitu, maksudnya kerjanya bagus, jobnya banyak, secara branding Alena Wu-nya bagus dan segala macam. Itu masih bisa butuh 10 tahun lagi for my financial freedom. Nah, ceritanya waktu pandemi kemarin, aku sempet tuh coba jual kebutuhan rumah tangga gitu ya, makanan gitu. Terus pas mama telepon, kamu MW lagi aja gitu. Terus aku baru, oh iya ya, MW lagi aja ya. Orang barangnya bagus, gini. Terus kan demi passive income. Terus aku tuh kayak baru sadar gitu loh. Iya ya, aku kerja selama ini menyanyi, nggak branded, menabung, hemat. Itu kan untuk passive income gitu. Untuk bisa aku tabung di properti dan keluar passive income. Kenapa nggak aku kerja sesuatu yang bisa tanpa modal, terus bisa jadi passive income juga, langsung. Tanpa harus ngumpulin modal segitu banyak, 10 miliar tadi gitu. Jadi langsung aja kerja, nanti bakalan jadi passive income. Jadi aku langsung, ya udah nggak banyak pikir, langsung aktif lagi di MW. Dan apa ya, di MW juga selain financial freedom, aku juga mencari time freedom-nya, teman-teman. Ini aku belum pernah sharing, mah. Jadi selama ini menyanyi itu kan prioritas buat aku. Jadi prioritas ya, keluarga of course prioritas. Cuman seringkali ya papa mama itu ngajakin mau keluar negeri bareng-bareng, itu pasti aku bilang kayaknya ada job deh. Kayaknya ini bulan rame deh gitu. Ya itu karena aku belum mencapai financial freedom goalku, jadi aku harus banyak menabung kan gitu. Bukan karena kekurangan, tapi harus kumpulin banyak untuk financial freedom. Tapi jadinya aku memang nggak punya kebebasan waktu gitu. Sedangkan kalau kayak mama tuh bisa, aku lahiran, mama ke Jakarta 1 bulan. Terus jalan-jalan ke luar negeri 1,5 bulan. Itu kayaknya nggak mikir gitu, nggak pakai pikir 2 kali bakal uangnya hilang atau apa, bisnisnya tetap berjalan karena memang benar-benar di MW ini aset gitu kan, kita punya aset. Jadi 2 itu, financial freedom and time freedom, that's my reason to do this business, teman-teman. Dan semoga sharing aku tuh bisa menyadarkan kembali buat yang mungkin sempat lupa kalau kita tuh mencari financial freedom dalam bentuk passive income, bukan active income gitu. Terus yang aku rasain waktu ngejalanin lagi MW, kalau dibilang gampang, nggak juga. Susah-susah gampang. Gampangnya karena nggak pakai modal, terus modalnya tuh tenaga sama diri sendiri. Tapi di situ juga susahnya. Makanya saya bilang susah-susah gampang. Jadi susahnya tuh kita perlu menghilangkan segala macam mental block yang ada di pikiran kita. Semua keraguan, semua ketakutan, semua yang buat kita merasa, aku tuh nggak bisa begini, aku tuh nggak bisa begini. Kok aku takut ya? Kok aku ragu ya? Semua itu yang harus dihilangin. Dan itu kan, kalau udah hilang, ya gampang banget. Kayak Mama tadi bilang, tanpa mental block yang berarti Mama bisa jadi diamond dalam 3 tahun. Gitu. Dan itu sendiri ya, Mah, waktu itu, tanpa ada gadget seperti sekarang, teman-teman. Dulu Mama kan kalau presentasi itu harus keluar kota, untuk demo produk aja mesti pergi ke rumah orang, terus untuk bangun bisnis misalnya di Surabaya, harus terbang ke Surabaya gitu. Harus naik mobil ke Surabaya, kayak gitu. Makanya buat aku, kesusahannya itu. Tapi puji Tuhan, kita punya mentor kan. Jadi di bisnis itu kita punya mentor, kita bisa curhat sama mentor kita. Aku waktu pertama jalanin langsung banyak curhat sama Mama, banyak bertanya, pokoknya tanya tuh banyak banget, teman-teman. Tanya tuh banyak banget, setiap ragu, setiap ada apapun pokoknya ditanyain gitu ke mentor. Lalu ada audio pendidikan dari Network 21 tuh juga sangat membantu. Dan buku-buku yang dianjurkan sama Mama itu sangat membantu juga. Jadi teman-teman, itu yang bikin aku merasa bisnis ini gampang. Susahnya cuman itu aja, susahnya diri sendiri. Jadi kita perlu growing terus, dan pasti nyampe. Kayak kita naik pesawat mau ke Singapura, ya pasti nyampe ke Singapura. MW ini pesawatnya pasti nyampe gitu. Cuman berapa lama kita nyampe ya tergantung ini di sini. Sama kita nggak punya bos. Sama aku yang ngerasain itu. Tapi aku udah ngerasain lama karena aku memang entrepreneur kan di musik. Nggak ada bos, nggak ada target, nggak ada yang marahin, nggak ada yang mengharuskan kerja setiap hari. Itu jadi tantangan juga buat
seorang entrepreneur seperti kita semua di sini. Karena kita harus disiplin sendiri, kita harus pasang target sendiri. Kadang targetnya mentor kita nggak bisa jadi targetnya kita. Jadi kita benar-benar harus tahu waktu kita setiap hari itu prioritasnya seperti apa, harus nempatin MW-nya di mana nih, di jam berapa, dan ada target-target yang harus dipetakan gitu. Jadi banyak ke self sih teman-teman, banyak ke self dan pikiran. Dan puji Tuhan pokoknya seiring waktu saya menjalani MW ini, semakin bersih dari mental block, semakin bersih dari segala keraguan dan ketakutan, itu semakin cepat. Benar-benar bisa cepat banget gitu. Sehari itu nelpon bisa, misalnya nelpon 4 orang, bisa 2 orang join gitu. Karena memang saya nggak punya ketakutan, saya nggak punya keraguan lagi gitu. Bahwa ini positif. Itu sekian saja sharing saya, semoga bisa memberkati. Oke, wow, thank you Alena, thank you. Iya, sangat menarik sekali ya teman-teman ya. Sharingnya dari Sis Alena. Tadi diceritakan untuk memenuhi kebutuhannya harus punya aset atau investasi sebesar 10 miliar. Wow, besar sekali itu ya. Terus pilihannya sangat cerdik. Kenapa tidak mengerjakan MW yang dimana sambil kita kerjakan menghasilkan passive income. Wah, itu sangat pilihan bijak untuk saat ini ya. Terus, mau ditambahin, bro? Boleh. Boleh ya. Abis diomong gini baru inget. Aku lupa cerita hitung-hitungannya sama teman-teman. Jadi kenapa ternyata properti segitu banyak tuh nggak bisa nutup. Karena kalau kita hitung, ternyata 5 miliar rupiah yang kita misalnya kita punya 5 miliar rupiah, kita masukkan ke deposito. Itu dengan dipotong inflasi ya teman-teman, itu paling sebulan kita cuma dapat 8,3 juta rupiah. Bisa kebayang nggak? Jadi kalau kita udah punya 5 miliar nih, ditaruh di deposito, itu sebulan tuh sebenarnya uang kita cuma bertumbuh 8,3 juta. Karena kepotong inflasi 3%, 2,5-3%. Kan tiap tahun ada inflasi. Nah, itu yang bikin wow, ternyata segitu ya maksudnya. Kita pengen passive income yang bisa buat kita tua, uang 5 miliar pun tuh cuma menghasilkan segitu. Tapi kalau memang kita jadi investor yang sangat bijak, bisa 10% setahun, dan nggak naik turun, investasi kan bisa ada rugi, ada yang untung. Tapi bisa nggak naik turun, bisa sih 29 juta. Sebulan bisa. Dari 5 miliar. Tapi kan biasanya investasi naik turun ya, Bro Hendro. Jadi saya pengen bagi aja ini teman-teman saya, soalnya udah ngitung-ngitung. Itu sebabnya makanya bisnis ini berharga banget teman-teman. Jadi kalau kita udah bisa dapat passive income dari bisnis MW 20 juta aja, itu seperti kita punya aset 2-4 miliar kalau menurut saya. Kenapa range-nya besar ya? Karena kita punya aset segitu pun kalau kita investasikan di tempat yang salah, itu nggak menghasilkan gitu loh. Jadi kalau kita udah bisa dapat penghasilan pasif dari MW 20 juta aja, itu seperti punya aset 2-4 miliar kalau menurut saya. Gitu aja. Wow, luar biasa ya. Saya sudah sering mendengarkan dari coach atau mentor-mentor saya tentang passive income. Nah, sekarang langsung mendengarkan dari Alena. Kira-kira teman-teman dengar sendiri tadi ya. Kalau kita punya 5 miliar, kita hanya bisa mendapatkan 8 juta rupiah sekian. Benar berarti di presentasi MW itu benar untuk apa yang didapatkan. Terus untuk tadi yang menarik dari Sis Alena, saya mendengarkan menghancurkan mental block. Sehingga self-growing untuk memperbaiki atau menghancurkan mental block. Nah, itu teman-teman, saya mau mengingatkan untuk kelasnya Coach Maria di TSM, kita banyak diajarkan cara-cara menghancurkan mental block. Ketika mental block itu hilang atau hancur, kita bisa menjalankan bisnis MW ini dengan gampang. Kita sharing ke banyak orang ini dengan gampang. Intinya sih itu yang saya tangkap teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada dari coach saya satu lagi, coach dan mentor saya, Coach Ani Susilowati. Mungkin akan menyampaikan teachingnya. Coach Ani, bagaimana, siap? Atau ada yang lain?
Oh ya Oke, teman-teman, siap. kalau ada pertanyaan bisa diketik di kolom chat ya teman-teman. Jadi nanti di akhir acara bisa dibacakan. Oke, siap Bu Hendro. Nah, Halo, silakan selamat Bu Ani. malam teman-teman. Selamat malam Bu Ani. Wah, luar biasa ini. Saya belajar banyak dari 3 young leader. Ini menginspirasi banget. Semoga teman-teman di grup ini semua terinspirasi oleh 3 young leader tadi. Nah, teman-teman mendapatkan tugas sharing dari mentor saya, Bu Maria. Thank you, Bu Maria, atas kesempatannya. Thank you juga Bu Ani atas sharingnya. Yes. Jadi saya mencoba memflashback, Bu Maria. Bagaimana sih saya bisa mengambil keputusan dan akhirnya saya bisa menjadi diamond. Itu coba saya flashback. Apa sih yang saya lakukan? Kenapa saya bisa mencapai diamond ini gitu. Nah, seperti tadi kata Alena, saya juga mengawali bisnis ini penuh ketakutan, keraguan, ketidakpercaya diri, seperti itu. Menarik sih, saya sama apa yang dikatakan Alena itu sudah saya lakukan di usaha saya sendiri. Saya memang dari dulu punya impian passive income. Saya pingin itu nggak usah kerja, tapi duitnya itu datang terus-menerus dalam jumlah besar. Saat itu saya bekerja sangat keras di pekerjaan saya sebagai profesi saya di desain baju-baju pesta, sangat keras ngumpulin uang waktu itu. Ceritanya kepinginnya saya depositokan, saya bisa menikmati hasil dari deposito. Dan Anda tahu, tambah lama deposito tambah turun, ngumpulin uang nggak gampang ya, seperti tadi dikatakan sudah kerja keras, tapi mau ngumpulin sampai puluhan miliar ini kayaknya nggak gampang juga. Karena kalau mau punya passive income tentu harus punya banyak uang seperti itu. Nah, waktu ditawarkan bisnis MW ini menarik sih, kerja keras 2-5 tahun bisa punya passive income 100 juta. Saya nggak takut kerja keras orangnya. Cuman masalahnya saya nggak yakin dengan MW, nggak yakin dengan diri saya sendiri. Nah, luar biasa sekali, terima kasih kepada mentor saya, Bu Maria. Bu Maria bukan hanya memberi harapan ke saya, tapi Bu Maria mengajak saya untuk melihat sendiri. Bisnis ini tuh seperti apa sih? Bu Maria juga mengajak saya untuk melihat potensi diri saya sendiri. Yang saya sendiri nggak tahu tentang potensi diri saya sendiri. Saya punya impian, tapi saya nggak tahu apakah saya bisa. Nah, Bu Maria luar biasa banget. Saya diajak ke pertemuan-pertemuan Network 21. Saya dipinjemi CD, diajak berlangganan CD. Nah, untungnya saya adalah murid yang baik. Murid yang nurut ya, Bu ya. Iya, Bu Ani. Jadi saya benar-benar ingin tahu sih tentang bisnis ini. Teman-teman, kalau mau mengerjakan sesuatu, kita harus tahu benar apa yang kita kerjakan. Jadi saya nggak main-main karena ini menyangkut masa depan saya, masa depan anak-anak saya. Saya harus memilih yang benar. Jadi saya datang ke seminar itu bukan karena terpaksa. Karena saya mau tahu sebetulnya bisnis MW ini seperti apa sih? Benar nggak sih? Bisa membuat kehidupan yang luar biasa? Bisa nggak saya? Jadi sebetulnya teman-teman, 2 hal yang perlu kita punyai untuk sukses di bisnis ini. Percaya dengan MW. Percaya dengan MW itu apa? Dengan produknya, kita mengerti benar marketing plan-nya. Karena kalau teman-teman nggak mengerti apa yang bakalan Anda dapat, Anda nggak mungkin serius. Jadi saya mencari tahu, kalau saya kerja keras, saya dapat apa sih? Nanti bisa nggak diwariskan ke anak-anak seperti itu? Wow, gila. Saya gila-gilaan untuk mencari tahu, datang ke seminar, ke Jakarta, kemanapun.
diajak Bu Maria, saya pasti datang. Karena saya harus tahu bisnis ini seperti apa. Dan saya juga harus yakin diri saya sendiri. Yang pertama tadi yakin dengan MW. Yang kedua, yakin saya bisa berhasil di bisnis ini. Nah, jadi yang dikatakan Bu Maria, teman-teman harus mempelajari di grup BB, Bu Maria mengajarkan tentang kapasitas diri. Nah, Bu Maria mengatakan have sama dengan be kali do. Jadi teman-teman sudah dengar sih, kadang-kadang dengar level pemikiran Anda masih, oh ya aku tahu sih, have sama dengan be kali do. Tapi Anda belum mengimani yang dikatakan have sama dengan be kali do. Nah, have itu adalah apa yang kita peroleh. Be itu adalah kapasitas diri. Do itu action-nya kita. Nah, saya perhatikan kenapa sih banyak orang di MW, dia sudah melakukan mungkin kerja keras, do terus, tapi tidak berhasil. Karena dia tidak meningkatkan be-nya. Nah, waktu saya ngejar diamond, ngomong-ngomong saya di MW setelah 2 tahun, hampir 3 tahun jadi emerald. Kemudian bisnis saya berantakan. Saya kehilangan impian, kemudian kepercayaan diri juga hilang. Saya memutuskan untuk quit dari bisnis ini. Saya mau nelpon Bu Maria, Bu, saya mau quit dari bisnis ini tuh gak nyampe hati. Bu Maria begitu luar biasa mementori saya. Tapi saya dalam hati, saya harus, karena saya udah libet ikut leadership seminar, saya memutuskan kayaknya ini leadership seminar terakhir deh, karena saya kepingin kembali ke usaha saya ingin membuat garment dan lain-lain seperti itu, kayaknya terakhir deh saya ke LS ini. Tapi teman-teman tahu, kembali leadership seminar itu mengembalikan impian saya, mengembalikan kepercayaan diri saya. Yang tadi saya memutuskan quit dari bisnis ini, di leadership seminar itu ada recognition diamond. Terus saya melihat luar biasa kalau saya bisa menjadi diamond, punya kehidupan yang seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk full time di MW. Saya lupa pada saat itu saya diminta di panggung untuk sharing apa. Saya memutuskan 2 tahun dari hari itu, saya akan menjadi diamond. Saya nggak tahu kenapa saya berani mengeluarkan kata-kata itu, yang dimana Bu Maria juga terkejut. Nah, kembali, seminar itulah yang mengingatkan saya kembali ke impian saya. Jadi saya mengambil keputusan dengan komitmen dari bisnis saya yang hancur tinggal 1 leg, saya membangun 5 leg baru, itu hanya dalam waktu 2 tahun, dan saya bisa menjadi diamond. Nah, jadi teman-teman, kapasitas diri ini penting banget. Kenapa? Kalau teman-teman di MW ini merasa sulit, memprospek orang sulit, mengajak, mempengaruhi orang untuk bergabung, ataupun memakai produk sulit, berarti teman-teman harus meningkatkan level pemikiran Anda, energi Anda. Karena kapasitas diri itu berhubungan dengan pikiran. Pikiran itu berhubungan dengan perasaan. Perasaan itu berhubungan dengan tindakan kita. Kalau kita setiap hari dengerin CD, wah full power. Teman-teman tahu nggak waktu saya ngejar diamond? Gila. Saya dengerin CD itu minimal 3. Saya datang ke setiap meeting. Saya presentasi itu minimal 3 per hari. Jadi bayangkan, B saya tingkatkan, do juga saya tingkatkan, maka diamond menjadi kenyataan, teman-teman. Jadi saya pikir kemarin saya membuka klub 10 dari beberapa grup, saya ingat kembali, saya harus meningkatkan kapasitas diri teman-teman. Saya menghimbau teman-teman untuk membaca buku, mendengarkan CD,
kemudian action. Karena kalau cuma belajar tanpa action, itu juga nggak bisa, teman-teman. Karena tidak dipraktekkan, tidak diaplikasikan. Nah, dari Klub 10 ini, saya baru menyadari, kenapa sih terakhir ini banyak orang masuk di MW, coba-coba sebentar, terus keluar. Nah, kenapa? Saya baru sadar, kita sebagai mentor, itu kurang mendorong mereka untuk mencari tahu MW dengan mereka menganjurkan mereka untuk terus mendengarkan CD-CD Network 21, datang ke seminar-seminar Network 21. Kadang-kadang kita berasa kok kayaknya maksa-maksa orang belajar. Tapi teman-teman, kalau kita mengajak orang berbisnis di bisnis MW ini tanpa kita terus promosi CD, promosi pertemuan, promosi buku, itu sama dengan kita memberi handphone, dia tidak memberi charger. Bagaimana dia bisa menggunakan HP-nya tanpa charger itu? Jadi kalau kita itu pengen orang lain sukses, kita harus membantu mereka menemukan potensi dirinya, membantu mereka untuk bisa melihat bisnis ini secara keseluruhan, bisa melihat potensi dirinya itu bisa nggak dia mencapai peringkat diamond yang dia idam-idamkan. Di mana? Apa bisa saya yang memotivasi mereka? Nggak mungkin, teman-teman. Mereka harus mencari di CD, di buku, di pertemuan. Itu yang saya rasakan. Nah, mungkin saya bisa memanggil salah satu anggota Klub 10 yang merasakan pengaruh CD, pengaruh buku, membuat mereka menjadi, membuat, ini tadi Mbak Evri yang akan saya panggil, membuat yang tadinya sulit, dia menjadi lebih mudah di bisnis ini. Boleh saya minta Mbak Evri untuk sharing, bagaimana meningkatkan kapasitas diri itu pengaruh besar ke kemudahan di bisnis ini. Silakan Mbak Evri. Terima kasih Bu Ani. Selamat malam semua. Saya Evri, saya baru bergabung di MW ini, dan hari ini mau sharing tentang audio dan buku-buku. Terus terang saja teman-teman, selama ini saya sering bolong kalau dengerin audio gitu. Kalau buku saya malah belum baca sama sekali. Nah, dari pertemuan Klub 10 yang pertama, akhirnya saya memutuskan saya mau rajin untuk dengerin audio. Jadi saya coba dengerin audio sekali, malah keterusan malahan. Jadi saya dengerin audio itu, kan Bu Maria pernah bilang kan kalau kita dengerin audio itu aura positifnya itu menular gitu. Jadi benar memang, kalau kita dengerin audio, kita jadi tambah lebih semangat, banyak hal yang kita bisa pelajari, dan ternyata apa yang saya sebagai seorang IPO baru alami itu juga pernah dialami oleh para senior-senior yang sudah berhasil di bisnis ini gitu. Dari dengerin satu audio, saya nambah lagi, satu audio lagi, saya nambah lagi, dan saya jadi tambah semangat gitu. Dan kayaknya nggak khawatir lagi, terus yang galau-galau, gimana mau telepon orang juga. Awalnya kan sebelum dengerin audio kan, aduh gimana kalau nanti tolak, atau misalnya saya mau telepon, gimana kalau misalnya orangnya negatif gitu. Nah, setelah dengerin audio ini, saya jadi pede gitu. Terus habis dengerin audio, saya coba dia telepon 2 orang. Nah, ternyata saya telepon 2 itu, dua-duanya positif dan mereka mau bergabung. Kemudian saya juga mau sharing tentang buku-buku yang saya baca, antara lain Mencari Kawan itu. Di situ saya belajar untuk gimana meningkatkan kapasitas diri saya. Jadi kalau saya pribadi selama ini kurang gitu dalam masalah hubungan personal dengan orang. Jadi saya lebih banyak jadi pengamat. Dengan membaca buku ini saya jadi lebih ngerti kenapa sih saya nggak bisa untuk mendekati si A, atau saya kenapa nggak bisa mengenal gimana sih si B gitu.
dari buku ini saya jadi tahu kalau masing-masing manusia itu punya keinginan untuk dihargai, punya keinginan untuk merasa dirinya diperhatikan gitu. Dan dari situ saya bisa belajar untuk menjadi seorang yang lebih mengerti mereka. Saya bisa masuk ke dalam kehidupan mereka, saya bisa menggali cerita tentang mereka, dan pada akhirnya saya bisa bukan memanfaatkan sih katanya, seperti saya berusaha untuk simpati dengan mereka, dan akhirnya mereka bisa menerima dengan senang hati apa yang saya katakan kepada mereka, apa yang saya informasikan kepada mereka. Bukan hanya soal saya ingin mereka mungkin membeli produk MW gitu, atau mungkin mereka join MW, tapi pada sharing saya bahwa saya ingin membantu mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi teman-teman, banyak sekali teman-teman saya yang juga bergabung di MW ini yang sharing, kenapa sih saya kok susah gitu mencari orang yang mau bergabung, atau mungkin saya susah nih menawarkan produk gitu. Kembali lagi teman-teman, itu semua sangat bergantung pada hati kita, jadi keputusan kita. Terus juga kita juga perlu meningkatkan kapasitas diri kita, gimana kita bisa menjadi orang yang menyenangkan bagi orang lain, kita bisa menggali kebutuhan mereka, dan dari situ kita akan mendapatkan feedback kembali yang positif. Mungkin itu aja Bu Ani yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Thank you Mbak Evri, thank you. Nah, jadi teman-teman, sebetulnya dengan kita meningkatkan kapasitas diri, itu level energi kita meningkat, teman-teman. Kalau level energi kita meningkat, kalau level energi kita meningkat, tentunya lingkaran pengaruh kita menjadi besar. Jadi kalau teman-teman ingin punya downline yang up, mungkin levelnya up, seperti itu. Tapi kalau level energi kita rendah, kita mau menyponsori orang yang level energinya tinggi, itu nggak nyampe, teman-teman. Jadi kita perlu meningkatkan level energi kita yang tinggi supaya kita bisa menarik orang-orang yang positif, orang-orang yang memiliki level energi yang tinggi. Karena kalau orang memiliki level energi tinggi, itu mudah sekali untuk sukses, teman-teman. Jadi kalau kita bisa menemukan orang-orang yang memiliki level energi yang tinggi, bisnisnya bisa cepat sekali. Jadi kita juga akan memiliki grup yang besar sekali, seperti itu. Jadi kalau yang seringkali mengatakan mental block ya, sebetulnya mental block itu bisa dikikis dengan mengisi ilmu terus, mengisi informasi yang membuat sehingga apa yang ada di data negatif di bawah sadar kita itu terkikis dengan input-inputan yang positif seperti itu. Jadi apakah saya nggak pernah down? Sering, teman-teman. Apakah nggak pernah merasa kadang-kadang tuh merasa nggak enak seperti itu ya? Jadi teman-teman, kita perlu untuk meningkatkan diri kita supaya kita bisa menghadapi semua masalah itu. Jadi kalau saya lagi down, CD yang menemani saya. Perjalanan ke Kediri itu menurut saya paling membuat saya itu stres ya. Karena jalannya liku-liku, pulangnya tengah malam, itu membuat saya kadang-kadang merasa, aduh, kok sengsara banget ya ngerjain bisnis ini. Tapi CD menemani saya di mobil sampai di rumah, seperti itu. Sehingga itu membuat yang tadi merasa nggak enak, merasa frustasi, itu terobati semua dengan CD. Teman-teman ya, jadi teman-teman bayangin sekarang ini mudah banget loh, nggak seperti zamannya saya. Harusnya teman-teman 2 tahun bisa menjadi diamond seperti itu. Kenapa? Sekarang fasilitas oke, semua serba online ya. Kemudian juga teman-teman di sini itu nggak perlu harus seperti saya jauh-jauh seperti itu. Wah, belum lagi ada core plus bonus, itu yang luar biasa teman-teman. Jadi saya nggak ngebayangin dengan saya memang waktu itu gila-gilaan belajarnya di MW itu. Saya mengisi ilmu
MW itu luar biasa memang. Tapi hasilnya luar biasa teman-teman. Jadi kalau passive income yang dikatakan Alena tadi itu, saya udah dapat berkat dimentori oleh Bu Maria. Kalau saya pikir-pikir ngumpulin duit berapa, saya bisa punya passive income di atas 50 juta per bulan ya. Belum lagi gerojokan core plus bonus. Kemarin saya intip sih di MWID, ternyata dari core plus yang ini FQ, PQ itu saya bisa dapat 150 juta lebih kayaknya dari situ. Wow, saya nggak nyangka ternyata gede banget. Berarti tahun depan saya bisa dapat lebih besar kalau saya bisa membantu banyak orang yang sukses di dalam jaringan saya. Seperti itu. Jadi teman-teman di sini duitnya banyak banget, tunggu teman-teman ambil, passive income-nya itu safe banget, luar biasa banget. Jadi semoga malam ini teman-teman bisa lebih mengenal bisnis MW itu seperti apa. Mungkin itu aja Bu Maria sharing saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bagus, terima kasih Bu Ani sharingnya ya, tepuk tangan untuk Bu Ani. Wah, sangat memberikan pencerahan ya. Baik teman-teman, kayaknya waktunya juga sudah pas ya, 1,5 jam ya. Jadi saya mungkin hanya ingin menutup. Ini tadi ada satu pertanyaan, tapi saya sudah jawab, Bu Sri, sudah saya jawab di chat ya. Jadi Ibu Bu Sri menanyakan tentang PP. Nah, minggu depan teman-teman, hari Rabu depan itu karena sudah tanggal 2 September ya. Jadi di mana Core Plus sudah mulai diaplikasikan di September 2020. Maka saya akan mengadakan training khusus untuk Core Plus sekali lagi. Jadi sebenarnya saya sudah melakukan beberapa kali kan. Cuman ya makin mendekat ini makin banyak pertanyaan gitu. Jadi Rabu depan siap-siap ya. Zoom meeting seperti ini waktunya, saya akan bahas tentang Core Plus ya, jadi Bu Sri. Nah, tapi yang paling penting teman-teman sekarang ini, setiap kalian melakukan presentasi ada 2 pilihan. Orang bisa menjadi ABO, ya seperti kita bayar 100.000 atau bisa menjadi PP. Nah, menurut saya yang tadi saya katakan 90% kalau saya sharing ke orang sekarang ini pasti join, entah sebagai PP atau sebagai ABO. Nggak masalah, PP dulu aja. Ya, dia nggak usah bayar fee, lalu bisa belanja pakai harga pabrik loh. Bayangkan ini tadi seperti Bro Adi bilang, ya kan? Sudah langsung P2C, kita langsung ke pabriknya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau mereka ingin aktif, ya mereka bisa upgrade menjadi ABO. Tapi upgrade-nya nanti bulan Oktober baru bisa. Jadi teman-teman, terima kasih banget Bro Hendro yang sudah menjadi MC. Lalu para teman-teman yang sharing hari ini, tadi ada Olivia, Adi, Bu Evri, dan juga Alena. Ya, jadi saya sangat bersyukur ya, kita berada di dalam suatu komunitas yang saling mendukung, saling membagi energi positif. Ya, jadi teman-teman, ayo setiap hari Rabu kita berkumpul seperti ini. Nah, topiknya nanti ganti-ganti gitu. Jadi kadang-kadang saya akan mengadakan webinar tentang kecerdasan finansial, tentang financial planning, tentang rahasia pikiran, atau juga tentang infobis. Baik, itu aja dari saya.